Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad Astur ya ahli dalgi wa ya ahli al-batin wa ya ahli al-mubadi ya nur amma ba'd. Jamaah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dan mentakdir kita untuk bisa sama-sama duduk di majelis ilmunya Nabi SAW, yang mana duduk di majelis yang semacam ini adalah ibadah yang paling afdal setelah yang wajib. Maka ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala niat, cita-cita dan hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun, fasal. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawmuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu wal iyadu billahi ta'ala. Yajibu, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik manusia maupun jin, masuk juga. Apa yang wajib? Hifdhu islamihi wa sunuhu, menjaga Islamnya, wa sunuhu, dan merawat Islamnya, amma yufsiduhu, dari sesuatu yang bisa merusak Islam tersebut, wa yubtiluhu, dan bisa memutus atau membatalkan Islam tersebut, wa yaqta'uhu, dan bisa memotong, memutus Islam tersebut. Apa yang bisa merusak Islam? Wa huwa ar-riddatu, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Walayadu billah, walayadu, adapun memohon perlindungan billahi, dengan Allah Ta'ala. Jadi fasal di sini beliau sahibul kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau di sini menerangkan bahwasanya wajib bagi setiap orang Islam, perempuan, laki-laki, bahkan tadi disebutkan dari bangsa manusia maupun lainnya, yakni jin, wajib semuanya untuk menjaga Islamnya. Mereka yang sudah diberi Islam, baik dari manusia maupun jin, wajib jaga Islamnya, jangan sampai terkena sesuatu yang bisa menghilangkan, membatalkan, merusak Islam tersebut, alias murtad. Waliyadzubillah. Wajib bagi muslim laki-laki, perempuan, manusia maupun jin, karena memang indal jumhur anna mu'minil jinni yuthabuna wa yadkhuluna jannah. Menurut kebanyakan ulama,
orang-orang yang beriman dari golongan jin, makhluk-makhluk yang beriman dari golongan jin, mereka yuthabuna, juga dapat pahala. Mereka kalau Islam ibadah dapat pahala. Wa yadkhulunal jannah, dan mereka juga bisa masuk surga. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Laits As-Samarqandi, keduanya menyatakan la yadkhulunaha wa thawabuhumun najatu minan nar. Kalau bangsa jin, orang-orang yang beriman, makhluk yang beriman dari bangsa jin, mereka tidak akan masuk surga di akhirat kelak. Pahala mereka yaitu selamat dari neraka. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Laits As-Samarqandi. Walhasil intinya wajib bagi kita untuk menjaga Islam kita ini. Jangan sampai keluar dari agama Islam. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita wasiatkan, jangan sampai pernah pindah agama. Karena agama yang diridhoi oleh Allah, inna dina indallahil Islam, cuman Islam aja. Islam ini nikmat paling besar, paling tinggi, tidak ada nikmat sebesar Islam. Karena nikmat Islam ini yang akan menyelamatkan kita, terutama kelak di akhirat. Kita bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku, alias di situ pentingnya wasiat agar anak cucu kita itu jangan sampai ada yang keluar dari agama Islam. Nabi Yakub saja, para nabi saja berwasiat kepada anak turunnya, yang mana anaknya juga jadi nabi, cucunya juga ada yang jadi nabi. Itu aja diwasiatkan, diwanti-wanti, ojo sampai keluar dari agama Islam, ojo sampai pindah Tuhan. Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting nikmat Islam ini kita jaga, keluarga kita, bahkan kita wasiatkan ke seluruh anak kita dan cucu kita untuk terus berwasiat sambung sinambung, agar jangan sampai ada keturunan dan keluarga kita yang keluar dari agama Islam alias murtad. Wajib hukumnya kita jaga Islam kita, karena Islam ini nikmat terbesar. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, nahnu fi rauhin wa roha wa huburin wastirahah, ni'matul islami a'la ni'matin halat bisahah. Kita ini sebagai umat Islam itu berada di satu nikmat, berada di satu taman yang begitu indah dan luar biasa, yaitu nikmat Islam, nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ini nikmat yang luar biasa, wajib untuk kita jaga. Jangan sampai ada riddah, murtad keluar dari agama Islam. Karena itu riddah atau murtad ini adalah dosa yang paling besar. Kalau syirik itu sudah dosa terbesar, tapi kalau orang itu murtad itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena dia sebelumnya itu kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, tapi malah pindah. Karena itu tidak boleh ada kemurtadan yang terjadi, harus dijaga Islamnya. Kecuali kalau di zaman sahabat itu dalam keadaan darurat. Sahabat-sahabat ketika dalam periode Mekah 13 tahun niku kan disiksa sama orang kafir Quraisy, terus sama du'afa'uhum, sahabat-sahabat yang kalangan bawah, budak-budak atau orang-orang miskin niku banyak yang disiksa. Mereka dipaksa untuk murtad keluar dari agama Islam. Maka kalau terjadi paksaan yang semacam itu di luar kemampuan, kalau mereka mempertahankan Islam akan dibunuh dan seterusnya. Dalam keadaan yang terpaksa seperti itu tidak apa-apa kalau melakukan hal-hal yang menjadikan secara zahir keluar dari agama. Contoh, Ammar bin Yasir niku sudah masuk Islam sekeluarga, ibunya dibunuh,
ya, dengan sadis. Bahkan termasuk orang pertama yang syahid dalam Islam itu ibunya beliau, namanya Sumayyah. Ayahnya juga dibunuh. Kemudian Ammar bin Yasir ini disiksa dengan begitu luar biasa kejamnya. Kalau tidak mengakui Lata, Uzza, berhala-berhala itu sebagai Tuhan, akan dibunuh juga. Sudah tidak berdaya sama sekali. Maka akhirnya beliau mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjadikan secara dohir itu murtad, seakan-akan ngakui berhala-berhala itu jadi Tuhan. Tapi hati beliau tidak, hati beliau tetap beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini tidak apa-apa, dia tetap terhitung menjadi orang yang tidak murtad, orang yang tidak keluar dari agama Islam. Banyak para sahabat itu disiksa sampai duduk itu tidak mampu. La yastati'unal julus lidu'fihim. Sampai mereka itu yang disiksa oleh orang kafir Quraisy di awal-awal perjuangan mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu mereka saking sudah tidak ada tenaga, mau duduk aja tidak mampu, geblak. Saking siksaan sadis yang mereka terima dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu sehingga jelas-jelas niku tukang nyiksa zaman dia. Sampai duduk tidak mampu, saking ngerinya siksaan yang mereka terima. Nah, kalau kondisi darurat semacam itu, nek napa niku mboten keluar dari Islam mengucapkan kalimat-kalimat kufur, maka akan dibunuh. Darurat maka boleh, yang penting hatinya tetap iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Di Al-Qur'an itu disebutkan hatinya tetap iman sama Allah, walaupun lisan terpaksa mengeluarkan kalimat-kalimat murtad, kalimat-kalimat yang menyatakan ada Tuhan selain Allah, maka tidak apa-apa kalau dalam kondisi darurat seperti para sahabat. Atau mungkin ada orang yang dia ditangkap komunis, misal zaman penjajahan dulu, nek tetap Islam dipateni. Nah, itu seperti itu darurat boleh. Mulutnya seakan-akan murtad tapi hatinya tetap iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau ada orang kok kejadian naudzubillah murtad, keluar dari agama Islam, maka pemerintah kalau dia menetapkan hukum secara agama niku, dia satu wajib disuruh tobat dan ditunggu 3 hari. Niku nek pemerintahane netapno hukum agama. Cuman negeri kita kan hukumnya KUHP. Nek berontak maksa, nah niku yang tak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan berontak kepada pemerintah. Nek 3 hari kok tobat balik Islam, maka ya sudah, enggak dihukum. Tobatnya diterima. Tapi kalau 3 hari tetap dia murtad, maka pemerintah wajib menghukum mati karena dia telah melecehkan Allah, melecehkan Nabi Muhammad SAW. Memang berat orang murtad itu, mempermainkan Tuhan, mempermainkan agama. Lawang dalam napa niku, orang kalau ada mempermainkan nyawa orang niku kan sama dalam hukum. Dalam hukum agama ada orang bunuh, maka nanti dia ya wajib dibunuh. Nyawa dibalas nyawa, cuman yang melaksanakan harus pemerintah. Jangan eksekusi sendiri, nanti jadinya malah perang saudara dan lain-lain. Harus pemerintah semua itu. 3 hari tidak tobat, dibunuh. Kalau sudah mati maka lam yusal, tidak boleh dimandikan. Haram dimandikan. Kita sebagai orang Islam, walaupun itu misal naudzubillah saudara kita, tapi dia murtad, mati dalam keadaan murtad, tidak boleh kita memandikan. Karena dia sudah beda agama, beda keyakinan. Didusi niku nek wong Islam. Mandi napa niku mayit. Yang nomor 3, walam yusalla alaih, tidak boleh disolati. Orang kalau mati dalam keadaan murtad, walaupun saudara kita, walaupun keluarga kita, tidak boleh disolati, haram, nggak boleh kita nyolati dia. Ya sudah, serahkan sama apa itu keyakinannya yang baru ini, biar diurus sama yang sesama keyakinannya. Kita tidak boleh ngurus dia seperti orang Islam karena dia sudah murtad. Kemudian yang keempat, walam yudfan fi maqabiril muslimin, tidak boleh dikubur di pemakaman orang Islam, tidak boleh.
Makanya pemakaman muslimin sama non muslim niku sebetulnya harus dipisah. Dipisah. Tidak boleh campur aduk. Hukumnya haram mencampur antara mayat yang dikubur itu muslim, non muslim dicampur aduk, itu hukumnya haram. Nah kalau sudah terjadi seperti di daerah kita ini dulu sudah terjadi campur aduk ya sudah, tapi yang baru jangan, dipisah. Kalau perlu mungkin tokoh-tokoh ini diusulkan ke kepala desa atau apa, dikasih pagar. Sebelah sini kan non muslim, sebelah sini muslim. Kalau bisa ada pagar pembatasnya sehingga tidak tercampur. Walaupun sekarang nggak, alhamdulillah sudah tidak tercampur, tapi lebih bagus lagi kalau dikasih batasan pagar itu. Nah itu supaya lebih jelas mana kuburan muslimin, mana yang non muslim. Tidak boleh menyampur, hukumnya haram. Ada satu riwayat dari Imam Ibnul Hanafiyah. Ibnul Hanafiyah ini anak dari Sayyidina Ali dari istri yang lain. Sayyidina Ali itu setelah nikah sama Siti Fatimah putri Rasulullah, dan Siti Fatimah radhiyallahu anha itu wafat, baru Sayyidina Ali nikah lagi. Jadi beliau nggak melakukan poligami, karena poligami itu hukumnya kan mubah, bukan sunnah, malah yang dikira wajib, fardu ain, fardu kifayah, ngawur. Hukum asli poligami niku mubah, kayak jenengan makan ya boleh, nggak makan nggak apa-apa. Kayak jenengan minum, mau minum kopi, minum boleh, nggak minum nggak apa-apa. Dilakoni orang yang untuk pahala, ditinggalnya orang yang untuk dosa, kayak mangan. Kecuali kalau sudah dalam keadaan darurat, lapar nemen, ndak mangan mati. Nah, berubah hukumnya. Mangan hukumnya wajib bagi orang yang seperti itu. Tapi hukum aslinya mubah. Sama, poligami itu hukum aslinya mubah, bukan sunnah. Nek wis membutuhkan, betul-betul membutuhkan daripada berzina, nah baru bisa sunnah, bisa wajib. Tapi bukan hukum asli sunnah. Jangan salah paham. Akhirnya tergambar Islam itu ngongkon roba rabi, ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW, bawa nama Nabi. Akhirnya menurunkan citra Islam itu sendiri. Sayyidina Ali tidak poligami, Siti Fatimah wafat, baru beliau nikah lagi, punya anak ini Imam Ibnul Hanafiyah. Nah Imam Ibnul Hanafiyah ini pernah dikasih tahu Sayyidina Ali, kami diperintahkan Rasulullah untuk memakamkan orang-orang yang sudah meninggal di antara kami di tempat yang di situ pemakaman orang-orang soleh, orang-orang baik, ya alias kaum muslimin. Ojo dicampur sama orang kafir Quraisy atau jangan. Diperintah oleh Rasulullah untuk punya tanah pemakaman sendiri, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Diperkuat hadis Nabi SAW ketika itu mengatakan, idza mata li ahadikum al-mayyitu fahassinu kafanah wa ajlu injaza wasiyati wa amiku lahu fi qabri wa jannibuhu jarasu. Ketika ada bagi seseorang keluarga kalian yang meninggal, maka kafani dengan baik. Terus kalau ada dia wasiat, laksanakan wasiatnya. Terus kuburnya digali dengan dalam, jangan terlalu pendek. Akhirnya nanti kalau zaman dulu bisa diambil binatang buas. Sekarang kan sudah ada ukuran itu, kuburan itu dalamnya berapa sudah ada. Nah, kemudian di situ diteruskan oleh Rasulullah, wajan nibuhu jarasu, dan jauhkan dari tetangga-tetangga yang jelek. Kubur di tempat di situ jauh dari orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur dikubur di dekat orang soleh atau dikubur di dekat makamnya wali, oh tambah bagus. Kalau enggak, yang penting sesama umat Islam. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah tetangga kalau sudah dikubur seperti itu ada efeknya wahai Nabi? Kok harus dikubur di tempat di dekat orang soleh? Kalau perlu cari tempat kuburan yang ada wali, harus minimal orang-orang Islam sing apik-apik. Apa ada efeknya wahai Nabi? Maka dijawab oleh Rasulullah, hal yang fa'u fid dunya
apakah tetangga itu kalau baik, kita punya tetangga yang baik, manfaat enggak? Ada efek baik enggak? Ada wahai Nabi. Ya sudah, begitulah di akhirat, begitulah di alam barzakh. Kalau dimakamkan di tempat yang adem, sejuk, alias sekelilingnya itu orang-orang baik, maka dia akan nambah nikmatnya di alam kuburnya, kata Rasulullah SAW. Karena itu orang yang murtad niku tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, karena dia sudah tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Rasulullah, dia sudah beda dengan kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Selain itu, orang murtad niku tidak boleh maris atau diwaris. Contoh, ada orang tua ninggal, anaknya ono sing murtad, pas ninggal itu ada yang murtad, maka yang murtad tidak dapat warisan. Tidak boleh. Karena dia beda agama, warisan delet, hilang. Orang murtad tidak boleh dapat warisan. Kemudian termasuk lagi orang itu kalau melakukan kemurtatan, maka istrinya itu bisa tertalak. Istrinya tertalak, tapi ditafsir, diperinci. Kalau ada orang nikah, kemudian belum sempat kumpul, belum sempat kikuk-kikuk, gitu. Terus kok salah satunya murtad, suaminya kah atau istrinya kah, maka seketika itu tercerai, otomatis tercerai. Langsung tidak ada hubungan suami istri lagi, langsung tercerai dengan sebab murtadnya salah satu dari keduanya atau dua-duanya murtad, langsung tercerai, ikatan pernikahannya langsung hilang. Niku nek belum melakukan hubungan. Kalau sudah melakukan hubungan, suami istri sudah melakukan hubungan, kemudian suaminya murtad atau istrinya murtad, maka tawakuf niku napa? Sampai ditunggu iddahnya habis. Kalau iddahnya habis, baru benar-benar putus nikahnya. Tapi kalau di masa iddah kok yang murtad tadi masuk Islam lagi, maka nikahnya masih utuh, enggak terputus. Niku kalau sudah kumpul. Jadi nek wis kumpul, suaminya kok murtad, maka sementara terputus, sementara tadi. Nek suaminya masuk Islam lagi, maka nikahnya utuh lagi, nikahnya sah lagi. Selama dia masuk Islam, iddah dari istrinya belum habis. Kalau iddah istrinya habis, ya sudah tercerai. Nah, iddah istri itu gimana? 3 sucian. Jadi nanti wong wedok niku dicerai suami, nggih. Maka ditunggu kalau suci, haid, suci 3 kali, kemudian ada haid datang, nah niku dia berarti iddahnya habis. Nah, si suami ini yang murtad harus masuk Islam sebelum iddah habis. Kalau iddahnya habis, maka otomatis nikahnya terputus. Niku kalau sudah kumpul. Kemudian termasuk bahaya dari murtad adalah amal ibadahnya hangus. Selain pernikahannya bisa hangus, amal ibadahnya juga bisa hangus. Naudzubillah. Ada orang misal Islam dari kecil sampai umur 50 misal, ahli ibadah, lah kok umur 50 malah murtad gara-gara jatuh cinta sampai perempuan misal. 50 tua-tua keladi, makin tua makin jadi rupanya. Maka 50 tahun ibadahnya ini hangus. Menurut Imam Syafi'i, ibadah selama 50 tahun itu hangus kalau memang dia mati dalam keadaan murtad. Nek dia tobat balik Islam, maka ibadah 50 tahun tadi enggak hangus. Itu menurut Imam Syafi'i. Nek menurut mazhab yang lain, ketika murtad, walaupun dia belum mati, ibadah yang 50 tahun tadi sudah hangus pahalanya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka musyrik alias keluar dari agama Islam, maka lahabitu anhum, benar-benar hangus dari mereka
maka ya'malun, amal yang sudah mereka lakukan. Ini menurut pendapat selain Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengatakan tadi, hangusnya amalan itu kalau dia murtad sampai mati dalam keadaan murtad, baru pahala amalan hangus. Jadi ditunggu sampai matinya dulu hangusnya pahala itu. Nah, ini Imam Syafi'i juga berdasar ayat wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Ada kalimat fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Imam Syafi'i pakai ayat yang lain. Di ayat yang ini disebutkan siapa yang murtad keluar dari agama Islam minkum dari kalian andinihi dari agamanya dia yaitu Islam, keluar dia fayamut, lantas dia tuh sampai mati. Nah, ada kalimat fayamut. Maka orang yang seperti ini wahwa kafir, mati dalam keadaan kafir, murtad, baru faulaika habitat a'maluhum, itu baru amal ibadahnya hangus semuanya. Nek sampai murtad, sampai kegowo tekan matinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi beda antara Imam Syafi'i dan mazhab yang lain. Dalilnya sama dari Al-Qur'an, tapi perumusan hukum itu beda. Yang satu nek murtad langsung hangus, tapi Imam Syafi'i murtad, amal ibadah yang sudah dilakukan selama dia masih Islam dulu, itu ibadahnya enggak hangus kalau dia kembali Islam, tapi hangusnya itu kalau dia murtad sampai mati, baru hangus semua amal ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang murtad itu dampak negatifnya lagi, dia wajib mengkodok selama masa dia murtad. Contoh, enten wong murtad setahun, maka sholat selama setahun wajib dikodoi. Puasa Ramadan selama setahun berarti satu kali wajib dikodoi, 1 bulan. Selama dia murtad itu wajib dikodoi. Murtad 10 tahun, ya sholat 10 tahun, 10 Ramadan, zakatnya juga sama, zakat fitrah semuanya wajib dikodoi selama masa dia murtad keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu masalah, kalau ada orang misal ini sholat maghrib, di waktu sholat maghrib setelah sholat dia murtad, terus langsung baca syahadat. Murtadnya cuma 1 detik 2 detik toh, misal terus baru sholat murtad, bareng ngono syahadat masuk Islam meneh. Apakah sholat maghribnya ini wajib diulangi ketika dia baca syahadat masih waktu maghrib? Baru selesai sholat maghrib murtad syahadat, waktu maghrib wajib diulangi enggak sholatnya? Maka menurut Imam Syafi'i ini la i'adata alaih, enggak wajib diulangi, karena waktunya tadi itu sudah dilakukan sholat maghrib. Nah, menurut Imam Abu Hanifah wajib ngulangi sholat maghrib tadi itu, karena dia murtad di waktu maghrib, berarti sholat maghrib yang telah dilakukan nggak sah, wajib sholat maghrib lagi karena masih di waktu maghrib. Ini perbedaan pendapat. Ya, menurut Imam Syafi'i wajib apa tidak wajib ngulangi, Imam Abu Hanifah wajib ngulangi. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya murtad itu na'udzubillah adalah dosa yang sangat besar dan sangat bahaya sekali dampak-dampaknya. Sampai ini tadi semua ini berlaku bagi mereka yang jatuh dalam dosa murtad, na'udzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita semua dijaga iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri iman Islam kita agar selalu ditambah, dikuatkan oleh Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan lupa kita selalu mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita agar selalu diberi Islam iman selama-lamanya, jangan sampai keluar dari agama Islam ini. Karena kalau kita semua jaga Islam, jaga iman, maka harapannya nanti di akhirat bisa kumpul bareng lagi. Bapak anak putune dikumpulno kabeh meneh, reuni teng surgane Gusti Allah. Tapi kalau sudah ayah, anaknya beda agama, keluar dari Islam, atau cucunya atau cicitnya ada yang keluar dari Islam, maka tidak akan bisa berkumpul kelak di akhirat. Tidak akan bisa berkumpul selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Sing Islam ning surga, sing boten Islam di neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu sudah pernah kita sampaikan, dibaca kalimat alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha
min ni'mah, dibaca tiap hari walaupun satu kali. Itu penguat agar kita tetap Islamnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu diajarkan ke anaknya, diajarkan ke cucunya, nanti anaknya dibesni, kamu punya anak, ajari kalimat ini. Itu wasiat dari orang-orang soleh, suruh baca itu setiap harinya sekali minimal. Di samping kita juga jaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang saya kalau mukadimah mau ngaji apa saya baca itu biar jenengan iling ben hafal dan dibaca setiap saatnya. Harapannya agar kita benar-benar jadikan di dunia ini dalam keadaan Islam, mati nanti setelah umur panjang sehat walafiat juga Islam, di akhirat dikumpulkan bersama pemimpin umat Islam seluruhnya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.